Halo, aku Hasan Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aqua. Untuk karir dan kesehatan, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya. Jangan dipaksakan, diabaikan bila tidak cocok. Anggaplah readingan ini for fun. Ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya. Oke, ada Five of Swords, Ten of Cups, Eight of Pentacles, the World, Ace of Cups, the Hierophant, and Two of Pentacles. Ya, di akhir dari minggu ini sepertinya bakalan berhadapan dengan yang namanya money juggling, ya. Di sini diharapkan Aqua bisa berhasil memanage keuangan, pemasukan dengan pengeluaran, ya, pemasukan terhadap kebutuhan yang harus kamu penuhi supaya kedepannya tidak ke minggu-minggu berikutnya tidak terbengkalai, tidak berkekurangan. Oke, ada di sini hal-hal nih yang membuat kamu ngerasa pusing, ya. Kamu pening mikirinnya. Ini bisa jadi kamu mikirin pekerjaan, project, ya, atau situasi lingkungan di mana kamu berada, orang-orang yang tidak memiliki vibrasi yang sama dengan kamu, frekuensinya nggak sama, nggak nyambung, ya. Ini bisa jadi adalah anggota keluarga, ya, orang terdekat kamu yang membuat kamu pusing, ya. Namun di minggu ini walaupun ada hal-hal yang membuat kamu khawatir akan keuangan, pekerjaan, ada nih yang membuat kamu pusing, tapi kamu senantiasa terkoneksi dengan spiritual, nilai-nilai spiritual di sini. Bisa jadi kamu adalah sosok yang sangat religius, rajin dan taat beribadah, ya. Ada juga beberapa di antara kamu di sini saya lihat belajar untuk mengkoneksikan diri dengan kosmos atau mengkoneksikan diri dengan intuisi, suara hati, ya. Ada semacam keinginan untuk memperoleh petunjuk atau arahan ke jalan yang benar menuju keberhasilan yang positif. Nah, ada juga nih beberapa di antara kamu yang terlibat dengan komunitas, ya, dimana di komunitas ini kamu mendapatkan pencerahan, ya, arahan, ya, tukar pikiran. Nah, ini yang ngebantu kamu menjadi sosok yang tetap bisa mensyukuri apa yang kamu dapatkan di minggu ini. Ya, ada senantiasa perubahan-perubahan, ya, yang terjadi di minggu ini terhadap Aqua. Ada keberuntungan, ada perjalanan, ya. Tapi saya tidak menjamin 100% kamu akan memperoleh keberuntungan. Ya, saya nggak menjamin semua Aquarius akan memperoleh keberuntungan di sini. Karena the world ini tergantung daripada kamunya. Ya, tergantung dari kamunya mengelola di kemudian hari, ya. Apakah keberuntungan ini bisa bertahan atau hanya sementara waktu? Karena ada semacam kebutuhan yang harus kamu penuhi. Ya, ini adalah keberuntungan. Ini adalah hoki, ya. Ya, atau promosi, tawaran. Ada nih di sini. Ini hal-hal yang membuat kamu ngerasa gembira, merasa damai, ya, bisa membuat anggota keluarga bahagia. Tapi di satu sisi ada nih kebutuhan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jadi ibaratnya sebesar apapun yang kamu dapatkan di sini, ya, lumayan besar juga untuk pengeluaran atau kebutuhan di dalam rumah tangga, gitu. Ya, ada Eight of Pentacles, ya.
Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah pekerja keras ya, senantiasa mengasah skill, selalu mengoptimalkan kualitas yang dibutuhkan oleh bidang atau project yang sedang kamu kerjakan sekarang. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aqua, ya, ada di beberapa di antara kamu ya yang rela berkorban demi keluarga, kebahagiaan keluarga. Ya, bagi kamu yang belum menikah, berkorban untuk mensupport kehidupan orang tua, ada ya. Ya. Jadi uang ini nih habis-habis ke situ gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu, saya lihat ini support ini dukungan untuk keluarga sendiri ya, untuk kamu yang udah berumah tangga ya. Oke, saya akan klarifikasikan. Aqua, ada Seven of Pentacles, Ace of Pentacles, the Moon, Three of Cups, Ace of Swords, Ace of Wands, dan juga the Stars. Iya. Tentunya harapan-harapan kamu di minggu ini adalah apa yang merupakan cita-cita kamu, misalnya membuka suatu usaha atau memasuki dunia kerja yang pas dengan kamu, yang memberikan income yang banyak ya, stabil akan keuangan setiap bulannya. Ini adalah doa-doa atau harapan-harapan kamu yang kamu panjatkan di minggu ini, di mana kamu ingin ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi mengenai situasi ekonomi kamu. Ya, tapi di satu sisi ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ini ada yang emosional, sensitif di minggu ini. Ya, karena terlalu banyak bekerja keras ya. Kamu udah banyak bekerja keras gitu. Tapi untuk kebutuhan keluarga, ya mau nggak mau semua ini terkuras gitu ya kan. Yang alhasil ya tiap bulan gajian, ya adapun pemasukan selalu aja ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Alhasil untuk diri sendiri tidak terlalu banyak ya. Di minggu ini untuk beberapa di antara kamu saya lihat ada juga yang melakukan perjalanan ya, perjalanan internasional, ketemu dengan keluarga ya. Ini merupakan penantian yang sangat lama nih. Bisa ketemu dengan keluarga, bisa membahagiakan keluarga, tentunya membutuhkan dana. Kan gitu ya. Ya, ini sudah menjadi dorongan ini. Ya, bagi diri kamu sebelum-sebelumnya. Kamu sudah terdorong ingin ketemu dengan keluarga di sini. Ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu ini ingin melakukan pernikahan ya. Adanya rencana pernikahan, ketemuan dengan keluarga ya, dalam artian ketemuan di sini bentuknya perjalanan ya, ketemu dengan keluarga ya. Tapi ada hal-hal yang membuat kamu khawatir nih, yaitu keuangan. Kamu khawatir manakala keuangan kamu tidak mencukupi ya. Ini yang membuat kamu pusing. Udah bekerja keras gitu ya kan, tapi tetap aja nggak cukup rasanya. Oke, ada di sini the wheel ya. Ada juga the death. Ini adalah babak baru atau awal baru untuk beberapa di antara kamu yang melakukan perjalanan ketemu dengan keluarga atau yang berencana menikah. Berencana untuk membuka suatu usaha juga ada ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang seperti terdorong ada semacam kesempatan atau tindakan yang ingin kamu lakukan
uh, mengenai transaksi jual beli. Bisa jadi kamu adalah seseorang yang ingin membeli properti di sini, membeli tanah atau rumah, ya. Tentunya membutuhkan dana kan gitu ya. Tujuannya adalah untuk mensupport kebahagiaan keluarga. Kalau punya rumah sendiri kan akan lebih bahagia, punya kendaraan sendiri lebih bahagia, ada akses gitu ya. Cuman kamu ngerasa dengan adanya transaksi di sini nih ya, atau ada bentuk perjalanan kebutuhan yang harus dipenuhi ini, seperti mengurangi keuangan kamu, dan ini membuat kamu sedikit pusing ya, membuat kamu khawatir, emosional juga ya. Gimana ini nanti ya, cukup nggak nanti kalau misalnya ada kebutuhan mendadak gimana, gitu ya. Oke. Saya akan buka untuk spiritual guidance-nya Aqua ya. Spiritual guidance Aqua, please. Oke, ada ego, Knight of Pentacles, transformation. Iya, ada nih pikiran-pikiran negatif seperti kekhawatiran tadi ya, mengenai keuangan atau karir. Itu mungkin ada baiknya bagi kamu untuk kamu singkirkan. Atau kalau ada pun orang-orang di sekitar kamu yang tidak memiliki vibrasi yang sama dengan kamu, bertentangan gitu ya, janganlah hal-hal ini menjadikan pikiran kamu terganggu ya. Kadang kan karena kita ada konflik dengan orang-orang sekitar ya, kita jadi kepikiran ke situ terus ya, pikirannya jadi macam-macam ya. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness, addiction or unhealthy habits. Ini pikiran negatif ini atau keterlibatan kamu dengan lingkungan pekerjaan kamu yang kurang baik ini mungkin perlu kamu sikapi dengan pola pandang yang baru ya, supaya kamu tidak terikat dengan energi-energi negatif atau pikiran-pikiran negatif. Ketika kamu sudah terbebas dari pikiran negatif tadi ya, kamu bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya ya. Bebaskan diri kamu juga dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti hangout ya. Hangout ini kan membuat kita melakukan banyak pengeluaran, atau jalan-jalan, atau mungkin kamu berniat baik untuk memberikan bantuan atau berkorban untuk keluarga, tapi donasi atau pengorbanan ini juga harus dibalance ya kan, dengan kebutuhan diri sendiri gitu. Kita juga harus memikirkan untuk kebutuhan kita sendiri ya. Kalau kita mau berkorban jangan sampai kita berdonasi jangan sampai mengorbankan diri sendiri kan gitu ya. Tetap harus balance dia, supaya apapun yang menjadi kebutuhan kamu kedepannya tidak mengganggu pikiran kamu. Oke, yang kedua, Knight of Pentacles ya. Jadilah sosok yang tetap tekun di dalam bekerja, bertanggung jawab ya, selalu menjaga keseimbangan keuangan di minggu ini ya. Berhati-hati di dalam bertindak ya, bekerja ya, atau melakukan pengeluaran ya. Perhatikan setiap detail-detail apa yang harus kamu lakukan atau situasi yang dealing dengan kamu, baik itu orang, baik itu lingkungan atau diri kamu sendiri gitu ya. Kalau kamu dealing nih dengan
barang-barang yang kamu butuhkan gitu. Jangan menjadi sangat terdorong untuk membeli sehingga pada akhirnya bisa mengganggu keseimbangan keuangan kamu. Ya, jadi memang lakukanlah pengeluaran sesuai dengan yang kamu butuhkan, bukan karena dorongan semata, dorongan nafsu semata. Okay, wait for perfect timing. A guardian angel or someone who watches over you. Ya, jangan terburu-buru di dalam membuat suatu tindakan ya. Beberapa di antara kamu ada yang melakukan transaksi jual beli di sini. Contohnya, kamu mau menjual properti atau kamu mau beli properti. Ya, jangan kedorong nafsu gitu. Ya, kamu telusuri jauh. Ya, bila perlu kamu bermeditasi supaya kamu terkoneksi dengan suara hati kamu. Atau kalau kamu ingin membuka suatu bisnis ya, bisnis baru, ya, kamu mungkin perlu mengobservasi situasi dulu atau kondisi keuangan kamu. Ya, supaya tindakan-tindakan ini tidak nanti memberatkan kamu ya. Ya, tunggulah waktu yang tepat ya. Tetapi sembari tetap mengobservasi situasi atau kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil, kapan kira-kira tepatnya gitu ya. Ya. Yang ketiga, transformation, a significant life experience that requires changes to be made powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old belief systems. Ya. Di minggu ini beberapa di antara kamu ada nih yang ingin mengubah cara pandang mengenai strategi marketing atau strategi bagaimana kamu mengelola usaha kamu, ya, bagaimana kamu memandang situasi karir atau lingkungan pekerjaan kamu, ya, dan ini adalah situasi yang baik atau kesempatan-kesempatan yang baik, ya, dimana kamu akan belajar akan metode-metode baru atau cara pandang yang berbeda. Nah, terkadang ketika kita belajar untuk memahami diri sendiri, ya, kita akan mampu nih berangkat memahami orang-orang di sekitar kita atau situasi. Ya, kenapa misalnya kita atau lingkungan kita itu selalu nggak cocok sama kita? Karena terkadang kita sendiri tidak bisa atau tidak mampu beradaptasi kan gitu. Nah, kalau ada keinginan untuk mengubah cara pandang, ya, bisa jadi kamu akan mampu nih beradaptasi dengan lingkungan itu atau orang-orang di sekitar kamu. Ya, cobalah jangan ini ya, jangan selalu mengutamakan cara pandang diri sendiri atau prinsip sendiri, atau selalu menggunakan metode yang sama. Contohnya ketika kamu melakukan penjualan nih, ya, kamu seorang seller, mungkin cara kamu selalu kamu gunakan cara A gitu, ya. Tapi cara A ini sepertinya kurang efektif lagi gitu ya kan. Mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk mencoba cara B gitu. Disesuaikan dia, bervariasi supaya orang-orang tidak bosan atau stagnan. Iya, flat gitu ya. Ya. Juga kalaupun ada konflik atau hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kamu di lingkungan pekerjaan kamu, atau karena pekerjaan kamu terlalu berat nih ya,
Ya, jangan ingat-ingatlah hal-hal yang membuat kamu pusing. Ya, tetap fokus ke bidang yang kamu geluti. Ya, tinggalkan pola-pola pikir yang lama, mulailah membuka diri dengan hal-hal baru di minggu ini. Bahkan hal baru atau metode baru untuk menangani atau mengelola keuangan kamu mungkin perlu ya, supaya kedepannya kamu tidak money juggling, nggak selalu ibarat habis gajian udah habis nih semua gitu ya kan, tinggal sedikit lagi, padahal keinginan mau beli ini mau beli itu, atau pengen menabung misalnya, atau pengen mau buka usaha, jadi nggak terwujud terus ya kan kalau misalnya kita nggak mampu mengelola keuangan. Oke, demikian untuk aku, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.